Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 454, seruan malaikat yang bagian 4 itu ya, yaumud du'a. Yang bagian 4 yaitu seruan malaikat. Ketahuilah sesungguhnya fulan ibn fulan benar-benar berbahagia dengan kebahagiaan yang tidak akan ada kecelakaan sesudahnya buat selama-lamanya. Dan sesungguhnya fulan ibn fulan benar-benar celaka dengan kecelakaan yang tidak akan ada kebahagiaan sesudahnya buat selama-lamanya. Ini akan kita bahas lagi nanti. Jadi orang kalau udah masuk surga, di dalamnya isinya hanya kebahagiaan, tidak ada kesedihan. Sementara kalau masuk neraka, na'udzubillahi min syarri dzalik, di dalamnya hanya ada kesedihan dan tidak ada kebahagiaan sama sekali. Makanya kalau ingin bahagia terus, bukan dunia tempatnya. Kalau mau bahagia terus nanti di surga. Kalau di dunia ini silih berganti. Jadi ya bahagia, ya sedih, ya mulia, kadang keplanting terhina, kadang kotor, kadang bersih, naik turun dan macam-macam, itu biasa. Nah, kalau mau bahagia terus nanti di surga. Kalau di dunia bukan tempatnya, karena dunia ini medan juang. Kesalahan sebagian orang adalah ingin beristirahat di medan juang.
Padahal harusnya kalau namanya medan juang ya kita berjuang. Itu ya berjuang ya dengan segala kelelahannya gitu. Jatuh bangun, maju mundur, naik turun, semacam-macam. Dengan aneka dinamika di dalamnya itu. Itu kalau kita bicara tentang dunia. Apa tidak boleh istirahat? Boleh. Sering saya sampaikan, istirahat di dunia itu secukupnya, bukan sepuasnya. Jadi istirahat di dunia itu apa? Secukupnya, bukan sepuasnya. Kalau mau sepuasnya nanti di akhirat, nah, nanti di surga insya Allah. Makanya kata para ulama, seorang muslim itu tidak boleh merasa puas dengan amalnya, tidak boleh puas dengan pencapaiannya hingga kakinya menginjak halaman surga. Jadi kalau belum menginjak halaman surga nggak boleh merasa puas, harus merasa kurang terus, kurang terus. Itu kurang, pokoknya merasa kurang, harus merasa perlu menambah amal terus gitu. Itu seperti itu. Berikutnya yang kelima, seruan ketika, semoga kita termasuk yang diseru dalam kebahagiaan tadi ya, amin insyaallah. Berikutnya seruan ketika disembelihnya apa yang dinamakan maut. Hai ahli surga, kekallah kamu sekalian, tidak akan ada lagi kematian. Hai ahli neraka, kekallah kamu sekalian, tidak akan ada lagi kematian. Jadi setelah semuanya masuk surga dan setelah semuanya masuk neraka, Allah, hadisnya hadis qudsi, hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nanti ditampakkan oleh Allah kepada ahli surga dan ahli neraka. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, tahukah kalian apa ini? Dalam hadis itu digambarkan sejenis seperti bentuknya seperti domba. Bentuknya seperti nopo? Domba. Ahli surga, ahli neraka mengatakan itu kematian. Berarti kematian itu ada bentuknya. Jadi kematian itu ada bentuknya. Karena nanti Allah tampakkan. Tahukah kalian apa ini? Kematian, kata ahli surga, kata ahli neraka. Bentuknya itu kalau di hadis itu mirip seperti domba, tapi bukan domba, mirip seperti domba. Gak tahu bagaimana bentuk yang aslinya, tapi ya nantilah kalau ada yang mati duluan, saya lah, bagaimana bentuk. Jadi itu semua teriak itu kematian. Kata Allah, lihat, kematian disembelih oleh Allah. Begitu kematian disembelih, matilah mati itu. Jadi akhirnya mati itu mati. Nah, begitu mati itu mati, maka di surga tidak ada lagi kematian, di neraka juga tidak ada lagi kematian. Maka di surga itu yang ada adalah kehidupan yang sempurna. Kehidupan apa? Yang sempurna. Kebahagiaan sempurna. Kalau di dunia nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna di surga. Nah, makanya kalau kita bicara soal kehidupan kita, pasti plus minusnya ada. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Pasti itu. Nah, makanya kalau kita bicara pasangan misalnya, pasangan kita plusnya, kelebihannya pasti ada. Kekurangannya juga pasti ada. Kalau mau menerima kelebihannya, maka harus mau menerima kekurangannya. Kalau nggak mau menerima kekurangannya, jangan terima kelebihannya berarti. Jadi harus diterima semuanya itu. Jadi itu ya prinsipnya dulu. Namanya kehidupan dunia nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna nanti di mana? Di surga. Nah, di neraka juga tidak ada kematian. Yang ada itu adalah la yamutu fiha wa la yahya. Dibilang mati enggak mati, dibilang hidup enggak hidup, antara-antara itu. Ya kan, dipukul kepalanya hancur, naudzubillah min syarri, diutuhkan kembali. Kosong balik lagi, hancur balik lagi, terus gitu. Enggak ada mati-matinya. Kehidupan. Makanya mereka andaikan boleh itu mereka berharap andaikan boleh mati saja. Tapi tidak bisa mati, kematian sudah dimatikan oleh Allah. Itu keadaan yang ada nun sewu di mana? Di neraka. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu ya, kalau gambaran Quran itu apa? La yamutu fiha wa la yahya. Itu kalau plesetannya orang Jawa Timur itu guyonannya maksud saya itu la yamutu fiha wa la yahya. Wis gak mutu kakean gaya. Ya memang orang ahli neraka itu kebanyakan memang gitu hidupnya, wis gak mutu kakean gaya.
Sehingga dulu itu saya zaman masih mahasiswa tapi itu ya, kan ada anak-anak muda tertentu itu ya agak enggaya itu bergaya gitu ya. Tapi dari hasil pinjem semua. Sehingga diguyoni sama teman-teman dulu itu. Kelambi nyile gaya gitu. Sendal nyile gaya gitu. Topi nyile gaya gitu. Jadi sendal dapat pinjem bergaya loh gitu. Baju boleh pinjem bergaya itu seperti itu. Kalau orang Jawa Timur belum dengar lagu ini berarti timurnya kurang ke timur berarti. Guyon nggih. Nah, balik lagi. Memang begitu. Keadaannya di neraka itu la yamutu fiha napa wala yahya. Allah bilang qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kalau kita mau beruntung, kata ayat itu, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya, membersihkan rohaninya, membersihkan apa? Hatinya. Dengan cara bagaimana? Memperbanyak wa dzakara asma rabbih fasalla. Memperbanyak menyebut dan mengingat nama Tuhannya dan juga memperbanyak salat. Kalau itu yang kita lakukan, beruntung kita. Semoga kita termasuk yang beruntung itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Terus kemudian seruan ahli neraka. Alangkah celakanya kami, alangkah menyesalnya kami. Di neraka itu seruannya ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Itu di neraka itu. Seruan ahli neraka itu, teriakan ahli neraka itu ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Itu terjemahan simpelnya itu aduh, aduh gitu kira-kira gitu. Sudah itu. Artinya apa? Isinya hanya keluhan-keluhan. Isinya apa? Hanya keluhan-keluhan. Makanya begini, sependek yang saya pelajari dari para ulama-ulama kita ya, mengeluh itu boleh sebatas pada menyadarkan betapa diri ini hamba yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah. Tidak apa-apa. Bolehlah Anda nulis status capek, udah nge-gym, udah ngepel, udah apa. Terus boleh, tidak apa-apa. Tapi itu sebatas pada menunjukkan betapa kita ini lemah. Kita ini apa, Bu? Lemah butuh pertolongan Allah. Gitu. Tapi jangan jadi kebiasaan. Yang puncaknya itu nanti menjadi ratapan, di mana ratapan itu intinya satu. Tidak ridho dengan takdir Allah. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, ngerinya kalau itu jadi kebiasaan, maksudnya intensitasnya tinggi gitu ya maksudnya ya. Saya ulang, tidak apa-apa, sebatas untuk menyadarkan betapa diri ini lemah ya. Lemah butuh pertolongan Allah, butuh kekuatan dari Allah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dosisnya terlalu tinggi hingga diwarnai dengan keluhan-keluhan hingga lupa bersyukur, nah itu yang bahaya. Ngerinya kebiasaan mengeluh itu keterusan sampai ke akhirat. Nah, kalau keluhan itu kebiasaan mengeluh itu keterusan sampai ke akhirat, itu masalahnya keluhan itu nggak ada di surga gitu loh. Adanya di mana? Di neraka gitu. Ngerinya itu gitu aja. Nah, saya ulang, kalau kebiasaannya mengeluh dalam pengertian yang intensitasnya tinggi ya, ngerinya keterusan sampai ke akhirat dan itu tidak ada di surga. Adanya di mana? Di neraka. Nah, ini beda dengan begini. Kalau kita hari-hari bersyukur, alhamdulillah, subhanallah misalnya, atau assalamualaikum, nyebar salam, mudah zikir, mudah bersyukur. Maka orang-orang seperti ini kalau menjadi kebiasaan semua itu, semoga kebiasaan itu lanjut sampai ke akhirat. Dan kebiasaan bersyukur, berzikir, menebar salam itu tidak ada di neraka. Adanya di mana? Di surga. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Yunus ayat 10 itu. Surah ke-10 ayat 10. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu diantaranya. Lanjut.
Yang ketujuh, perkataan para saksi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Hud ayat 18 yang artinya orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Saya sering sampaikan di sini nggih. Allah di mahkamahnya nanti untuk kita itu sudah menyiapkan saksi hidup dan saksi mati. Saksi hidup yang pertama Allah sendiri, di mana Allah menyatakan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksi. Maksudnya apa? Dengan kesaksian Allah saja kita udah nggak bisa kemana-mana tuh sebenarnya. Kita ngapain aja udah nggak bisa. Aduh ampun dah, nggak bisa kemana-mana kita itu dah. Ternyata Allah nggak mau jadi saksi sendirian. Allah maunya Raqib Atid jadi saksi juga. Itu yang namanya Atid, itu tahu aib kita, tahu. Bersyukurlah pada Allah beliau tidak punya akun ghibah. Kalau punya akun gosip beliau wassalam, kita habis juta-juta. Itu malaikat Atid itu tahu semua aib kita itu. Malaikat Atid itu catatan. Terus para nabi dan rasul jadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti nabi jadi saksi. Siapa lagi? Sesama kita. Nah, sesama kita. Saya jadi saksi, Ibu Linda ngaji misalnya, Ibu Popi ngaji, Ibu Desi ngaji misalnya, Bu Fiafiu ngaji, Mak Indah ngaji, Bu Ana ngaji, dan yang lain-lain. Kayak ngabsen nanti. Jadi semuanya ngaji. Saya jadi saksi. Itu saksi kebaikan. Enak nggih? Oh, kamu lihat nggak? Bu Alfi ngaji, gue ngelihat agak sembunyi di belakang. Ya, artinya saya jadi saksi. Kamu lihat nggak Bu Sun ngaji? Mungkin ngertos Bu Sun ngaji. Jadi saya jadi saksi semua. Nah, tapi kemudian yang nggak enak itu kalau jadi saksi keburukan. Itu kan kebaikan tadinya. Kalau keburukan bagaimana? Kalau keburukan dalam nanti insya Allah kita ketemu atau sudah? Kayaknya belum sih. Nanti di sini kita ketemu insya Allah kita. Ada riwayatnya gini. Kamu jadi saksi si fulan itu berbuat yang nggak benar. Nggih ya Allah. Pertanyaan berikutnya ini yang nggak enak. Kamu sudah berusaha mencegahnya atau belum? Nah, ini pertanyaan berikutnya ini yang nggak enak ini. Ada dua riwayat di sini, ada dua model orang di situ itu. Yang pertama mengatakan sudah ya Allah. Saya melihat dia berbuat yang nggak benar. Saya sudah berusaha mencegahnya, tapi saya tidak punya nyali ya Allah. Di situ nyebut itu riwayatnya itu. Saya nggak berani nasihati dia ya Allah. Saya nggak berani ngingetin dia ya Allah. Kalau ada model orang kalau diingetin galakan dia gitu ada ya. Ya. Akhirnya saya ingkari keburukannya itu. Jadi dia mengingkari keburukan itu. Terus kalau bahasa kita didoakan lah, semoga dapat hidayah, semoga sadar, semoga tobat, semoga Allah hentikan kedolimannya. Dia main di hati dia, main di hati. Apa yang terjadi kemudian? Orang ini bebas tuntutan. Kalau yang kedua ngomongnya apa? Kalau bahasa kita nih cuek aja ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia. Jadi nggak peduli dia. Temannya berbuat nggak benar itu dia nggak peduli. Maka yang ini statusnya langsung dinaikkan dari saksi langsung menjadi nggak pakai tersangka, langsung terdakwa. Kalau Allah nggak pakai nyangka kan, langsung didakwah, langsung diadili. Kenapa dia tidak peduli? Makanya kita wajib nahi mungkar, tidak hanya amar ma'ruf tapi juga nahi mungkar. Alhamdulillah Sahih Muslim, kalau punya power, dengan power kita cegah kemungkaran itu. Kalau nggak punya power dengan lisan, kalau nggak punya nyali dengan hati. Paling nggak dengan hati kita peduli, ingkari keburukan itu, terus kita doakan, semoga diberi hidayah, semoga taubat, bla 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 bla. Bisa dimengerti ya? Nah itu diantaranya. Terus kemudian tidak hanya saksi hidup, tapi saksi mati sudah Allah persiapkan. Saksi mati yang pertama anggota tubuh kita sendiri. Kafa binafsika hasiba. Cukuplah dirimu sebagai penghisab dirimu hari ini. Praktiknya Yasin 65 itu. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Udah mulut dikunci, tangan bicara, kaki jadi saksi. Setelah itu tidak cukup hanya anggota tubuh yang jadi saksi, tapi
alam semesta ini. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini tiang masjid ini nggak bisa ngomong hari ini. Masjid ini nggak bisa ngomong. Hari tembok-tembok, karpet hari ini nggak bisa ngomong. Tapi nanti mereka bicara. Oh, nggih, Mong. Oh, Bu Desi nggih. Oh, kaca mobilnya terbuka. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau kita bicara ini, alam ini akan jadi saksi semua ini. Ditambah lagi kalau dalam nanti insya Allah kita ketemu di sini ya bab tentang hisab nanti insya Allah kita tentang kesaksi-saksi. Yang disaksi lagi diantaranya apa? Waktu. Hari Jumat jadi saksi, Sabtu besok. Waktu-waktu yang kita lalui itu jadi saksi semua. Jadi saksi semua. Terus apa lagi yang jadi saksi? Harta. Jadi saksi juga nanti. Maka ini bayangkan saja ya, kalau semuanya memberikan kesaksian, kira-kira kita ini celaka apa celaka kira-kira itu? Celaka udah wassalam kita ini ya, wassalam. Maka ini yang sering saya sampaikan ya, ini yang sering saya sampaikan. Ada 5 kiat yang dulu, insya Allah ibu masih hafal ya, insya Allah ya, masih hafal. Insya Allah catatannya masih ada. 5 hal ini kalau kita kerjakan, 5 hal ini, insya Allah ya, insya Allah akan ada banyak kasus kita yang ditutup oleh Allah. Akan ada banyak kasus kita yang ditutup oleh Allah. Jadi enggak semuanya diperkenankan memberikan kesaksian oleh Allah, ditutup kasusnya. Di SP3-kan atau dipeti S-kan atau di deponering, apa bahasa orang hukumnya itu. Kasusnya ditutup oleh Allah. Apa 5 hal itu kemarin apa? Pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang keempat, tutup aib, mempermudah urusan sesama. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau 5 hal ini kita lakukan, saya ulang, kalau 5 hal ini kita lakukan, insya Allah, hisab kita dimudahkan oleh Allah, yang berarti selamat insya Allah kita semua, amin insya Allah. Kenapa? Karena banyak kasus yang ditutup oleh Allah. Ini karena ada ibu yang baru, saya terangkan ya, yang lama-lama sekuat kupingnya yang dengerin aja. Nah, kan beliau kan baru, mungkin belum pernah dengar penjelasan ini, saya jelaskan Bu ya biar jerentre. Kalau yang sudah lama-lama ini kayaknya sudah lupa juga sih. Saya terangkan ya. 5 yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi di mana Nabi bersabda, hadisnya hasan gharib. Tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Tadi kan saya bilang, coba bayangkan kira-kira kalau semua jadi saksi, kita celaka apa tidak kira-kira? Banyak celakanya. Maka supaya kita tidak celaka, perkuat harapan. Apa di antara harapan kita itu? Mohon kepada Allah hisab yang mudah. Karena nanti kondisi hisab itu ada 3. Bebas hisab, dimudahkan hisabnya, didesak dalam hisabnya. Hisab, bebas hisab, selamat. Bebas hisab, bebas adab. Semoga kita termasuk yang ini, amin insyaallah. Atau paling tidak, karena ini kuotanya terbatas, karena Nabi nyebut kuota di sini. Yang kedua kan Nabi tidak nyebut kuota. Semoga kita dimudahkan dalam hisab. Ini masih selamat juga ini, amin insyaallah. Tapi kalau sampai didesak dalam hisabnya, alamat celaka sudah. Nauzubillah min syarri tadi. Kalau semua dirinci hisabnya, didesak dalam hisabnya, didesak itu didetilkan rincian hisabnya, udah wassalam aja. Nauzubillah min syarri. Semua dibahas, nauzubillah min syarri tadi. Jangan sampai kita yang ketiga itu. Semoga kita bebas hisab, bebas adab, amin insyaallah. Paling tidak dimudahkan hisab kita. Kalau itu masih selamat itu. 1. Apalagi namanya Bu Selamat, mesti selamat ya insyaallah. Kemudian yang kedua, perbanyak tobat minta ampun kepada Allah. Saya sering sampaikan dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau kita udah minta ampun dan tobat kepada Allah, Allah bilang apa? Yang lalu darimu aku tidak peduli. Yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau ayatnya itu ada dalam surah antara lain ada dalam surah Al-Furqan ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampun. Termasuk kalau ada pahala yang hilang, Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Singkat kata, singkat cerita, kalau tobat begitu keadaannya. Bahkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang udah bertobat seperti enggak punya dosa. Makanya kalau ada orang yang udah tobat, jangan pernah dihina dengan dosanya yang di masa lalu yang udah dia tobati. Karena ngerinya kembali kepada yang ngatai. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Nabi bersabda, kama qala, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Nah, ini hati-hati. Terus kemudian yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Ya. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dalam Islam ada rumus sederhana gini, Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Saya ulang ya. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Kalau bahasa Al-Qur'annya hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa idza asatum falaha. Kalau bahasa sederhananya begitu. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Berarti kalau kita memaafkan, balasannya serupa apa, Bu? Kita dimaafkan, kan gitu. Kalau kita memaafkan, kita dimaafkan, kita diampuni oleh Allah. Masih kali 10, Bu. Akan Allah gerakkan banyak hati orang yang pernah kita sakiti barangkali. Kan di antara ibu-ibu dulu waktu SMA mungkin ada yang pernah bikin berantakan hati laki-laki 80 orang misalnya. Nah, itu mungkin hati mereka digerakkan oleh Allah untuk memaafkan. Itu seperti itu. Nah, itu barokahnya kita memaafkan orang lain, kita dimaafkan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keutamaan memaafkan, itu ada hadis begini. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ketika ada seorang hamba memaafkan saudaranya, Allah berfirman dalam hadis itu. Kata Allah gini, dia maafkan saudaranya, kata Allah. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku maafkan juga dia, kata Allah. Nah, itu dalam hadis qudsi ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, bab tentang keutamaan memaafkan. Jadi ketika kita memaafkan saudara kita, terus Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, maka aku maafkan juga dia, kata Allah. Dan dalam Al-Quran di surah An-Nur ayat 22 itu, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa yang memaafkan dan berlapang dada, tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Walaupun kemarin sering saya bahas di sini ya, memaafkan bukan berarti melupakan, ya. Memaafkan bukan berarti melupakan, karena sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori, Nah, terus kemudian yang kedua, memaafkan bukan berarti meniadakan hukuman. Sehingga kadang karena kita ingin memberikan efek jerah pada yang bersangkutan, oke, udah kita maafkan, tapi untuk sementara waktu kita hindari dia bukan apa-apa, karena biar dia sadar, biar dia jerah, biar dia merasa bahwa dia salah gitu, supaya dia tobat betul-betul berhenti dari hal yang tidak baiknya itu. Atau kita menghindari yang bersangkutan walaupun sudah memaafkan, bukan apa-apa, lebih kepada menghindari kemungkinan buruk yang akan muncul kalau kita ketemu. Mungkin karena kita masih belum bisa apalah istilahnya gitu, belum bisa move on atau apa istilahnya itu. Karena ada orang-orang yang sumo kan, susah move on itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita mempermudah urusan sesama, akan dipermudah urusan kita oleh Allah dunia akhirat. Hadisnya Sahih Muslim diantaranya. Yang kelima, tutup aib saudara kita. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Itu nggih diantaranya.
Itu diantaranya supaya kita nanti selamat dari tuntutan-tuntutan di hisab nanti, sehingga dimudahkan oleh Allah dalam hisab. Syukur-syukur dan semoga kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Kemudian yang ke-8, panggilan Allah Ta'ala kepada ahli surga. Yani firman-Nya di surah apa ini? Ini kayaknya hadis qudsi kali ini ya. Iya, hadis qudsi ini. Sababun nuzul surah Ali Imran ayat 169 kayaknya ini ya. Apakah kamu sekalian ridho? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak ridho padahal engkau telah memberi kami apa-apa yang tidak engkau berikan kepada siapapun dari makhlukmu yang lain. Maka Allah Ta'ala pun berfirman, aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih utama daripada itu, yaitu keridhoanku. Seingat saya ini tentang sababun nuzul surah Ali Imran ayat 169 tentang syuhada Uhud yang gugur dalam medan perang Uhud, yang mereka menempati lentera-lentera di bawah arsy, yang mereka memakan tanaman-tanaman surga. Baik, saya mau terangkan dulu. Jadi kalau kita bicara surga, itu rahmat Allah. Ternyata dalam hadis ini disebutkan ada yang lebih baik daripada itu. Dalam bayangan kita kan surga itu udah top ya. Ternyata ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Ridho Allah. Ridho Allah itu, ridho itu artinya puas. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah puas memiliki hamba kita. Allah itu senang punya hamba kita. Kalau Allah senang kita sebagai hambanya, apa yang tidak Allah berikan? Apa yang tidak Allah berikan? Nah, makanya banyak para ulama yang mengatakan bahwa kita beribadah itu tujuan utamanya adalah meraih ridho Allah. Meraih apa? Ridho Allah. Apa tidak ingin masuk surga? Surga itu rahmat Allah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Tapi ingat, surga itu bukan tujuan. Karena surga itu makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani kita. Maka jangan jadikan sebagai tujuan. Tapi surga itu rahmat Allah. Maka patut kita berharap rahmat Allah, berharap masuk surga. Tujuan kita apa? Tujuan kita perjumpaan dengan Allah. Itu tujuan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tujuan kita itu perjumpaan dengan Allah. Nah, Allah itu maunya ketemu dengan hambanya itu di surga. Makanya kita tetap berharap masuk surga. Bukan surga sebagai tujuan, tapi perjumpaan dengan Allah itulah sebagai tujuan. Karena nikmat terbesar surga adalah perjumpaan dengan Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu seperti itu. Lanjut. Panggilan yang ke-9 disebutkan ini, kita ngomong begini ini, kalau dengan iman kita mendengarnya dan menerimanya, bisa kita menerima informasi ini. Tapi kalau kita nggak pakai iman, apalagi kita masih kemaruk dengan materi, sulit menerima konsep-konsep begini. Karena ini konsep ruhani. Ini konsep-konsep ruhani. Ya kadang kan kita ketemu sama orang yang logikanya terlalu ke depan gitu loh. Sehingga kemudian dia seolah-olah ingin membantah segala hal yang bersifat imateri. Padahal ada banyak hal yang sifatnya materi, tapi itu fana sebenarnya. Nah, sementara ada banyak hal yang sifatnya imateri, tapi itulah yang sesungguhnya yang nyata itu. Ya kita nggak usah jauh-jauh misalnya. Kita bicara fisik dulu misalnya. Ini sangat nyata, tapi tidak nyata sebenarnya. Saya sering contohkan warna hitam. Ada nggak warna hitam? Ada. Sebut saja misalnya warna hitam itu mana? Peci saya lah. Dasarnya ibu saya aja lah. Kalau ibu kan warna-warni ada yang hitam. Kalau Bu Popi warnanya apa itu? Abu-abu. Kalau Bu Linda warna coklat susu bukan? Oh ya. Kalau Bu Desi apa Bu? Iya pink, ada coklat susu, ada yang hitam, ada abu-abu, ada 3 kali bayar, 4 kali bayar. Orang Kemang enggak, orang tempat lain yang begitu itu. Nah, enggak saya ulang. Dan saya mau sampaikan dulu gini. Bahwa ketika kita bicara konsep warna hitam,
Terus kita sebut peci saya, ini warna hitam. Enggak, ini bukan warna hitam. Ini peci yang berwarna hitam. Ini kan sangat fisik sekali ya, warna hitam. Tapi ini bukan warna hitam ini. Ini peci yang berwarna hitam. Kalau kita urai nanti jadinya serat yang berwarna hitam. Kan kalau kita urai kan jadi serat ya, serat-serat kain yang berwarna hitam. Kalau kita urai lagi malah nggak hitam lagi nanti. Mentok-mentok pewarna yang berwarna hitam. Kalau kita urai lagi malah nggak hitam lagi nanti ini. Hitam itu nyata, putih itu nyata, tapi warna putih itu mana? Yang ada kan tembok yang berwarna putih misalnya, atau kertas yang berwarna putih. Ujungnya pewarna yang berwarna putih. Enggak, warna putih ada nggak? Ada, tapi mana yang warna putih itu mana? Yang ada kan pewarna yang berwarna putih. Warna putih itu ada apa nggak? Ada, nyata kan? Nyata. Tapi nggak nyata ternyata. Yang ada kan kertas yang berwarna putih. Ya kan, pewarna yang berwarna putih. Nah, betapa banyak orang yang terkecoh oleh kebahagiaan yang nampak secara materi itu menyenangkan, tapi ternyata itu menipu kan? Itu yang Allah bilang wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Gula itu manis, kalau kebanyakan gula, ya kira-kira gitulah. Nonton bola sambil mengambil kacang, ya enak juga itu, apalagi kacang Bali yang anu. Ya enak itu. Tapi kalau sendiri habis 2 kilo ya insya Allah lah asam uratnya insya Allah. Insya Allah. Itu seperti itu. Artinya menipu, dunia itu menipu. Dan berapa banyak orang yang tertipu. Nah, ini akan berbeda dengan kebahagiaan yang bersifat rohani. Karena itulah senyata-nyatanya kenyataan sebenarnya. Dan itu tidak akan bisa diperoleh dengan baik dan benar kalau nggak pakai ilmu dan iman yang baik dan benar juga. Maka itu kan persoalan keyakinan. Orang yang nggak mengerti kopi, ya dia nggak akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya kopi. Tapi orang yang mengerti kopi, dia tahu betul bagaimana nikmatnya kopi itu. Nah, orang nggak akan pernah paham bagaimana nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud, nikmatnya hadir di majelis ilmu. Kalau dia nggak pernah hadir, makanya harus menggunakan iman. Jadi dogma-dogma agama lah kalau bahasa sederhananya itu akan bisa mudah diterima dan dimengerti kalau kita menggunakan iman. Tanpa itu sulit kita bisa menerima itu. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Panggilan yang ke-9 disebutkan oleh Abu Nuaim dari Marwan ibn Muhammad. Dia berkata, Abu Hazim al-A'raj berkata kepada dirinya, hai A'raj, ini muhasabah berarti ya. Dia ngomong pada diri sendiri. Hai diriku, kamu kuat. Sama-sama itu. Ada yang ngomong gitu. Jadi kan banyak sekarang status-status yang begitu kan. Terima kasih diriku, kamu kuat sampai detik ini. Ada yang begitu itu. Tapi saya mau komentari. Belakangan ini kan memang viral itu. Banyak orang yang katakan di cermin pada diri sendiri, terima kasih diriku, kamu kuat, kamu hebat, kamu. Satu sisi mungkin tampak itu bagus ya. Tapi sebenarnya kalau dalam kacamata Islam itu enggak bagus sebenarnya. Itu apa namanya itu? Itu penyakit hati itu sebenarnya. Ujub itu. Ujub, bangga diri, tidak boleh itu. Yang betul bagaimana? Ini yang betul ya. Ini nanti statusnya dirubah nanti. Kalimatnya begini, Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah, telah Engkau anugerah hamba hingga detik ini kuat. Alhamdulillah, Masya Allah, ya Allah, terima kasih hingga detik ini Engkau kuatkan diri hamba, Engkau mudahkan urusan-urusan hamba. Jadi titik tekannya bukan tepuk dada bangga diri melupakan penciptanya, tapi justru harus kita ingat pencipta kita yang telah menganugerahkan kita hingga detik ini kekuatan, kemampuan dan kemudahan. Itu seperti itu. Bisa dimengerti ya? Ya itu. Lain kali dirubah statusnya. Dirubah syukur. Dirubah apa? Syukur. Ya. Jadi syukur itu. Ya, takutnya kalau seperti yang dikatakan itu ngerinya kepleset ke ujub ngerinya. Ngerinya kepleset ke ujub. Takutnya jadi penyakit hati nanti. Dan katakan Masya Allah, jangan lupa Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, hingga detik ini Engkau jadikan diri hamba ini masih
kuat. Alhamdulillah ya Allah, Masya Allah, masih Engkau jadikan diri hamba ini dalam ketaatan. Alhamdulillah, Masya Allah ya Allah, terima kasih. Terus begitu ya, itu seperti itu. Pun lanjut. Hai A'raj, pada hari kiamat akan ada panggilan, hai orang yang berbuat dosa begini, begini dan begini. Lalu bangkitlah dosa itu menemani orang yang dipanggil itu. Kemudian ada panggilan lagi, hai orang yang berbuat dosa yang lain. Lalu bangkitlah dosa itu menemani orang yang dipanggil itu. Tapi aku lihat kamu, hai A'raj, kenapa kamu hendak bergabung dengan orang yang suka berbuat segala dosa? Dan dalam Al-Quran ada difirmankan yang artinya di surah Al-Qasas ayat 62 dan 74. Dan ingatlah hari di waktu Allah memanggil mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dulu kamu katakan itu, dan seterusnya. Panggilan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Qasas itu sama maksudnya dengan yang ada dalam surah Hamim As-Sajdah. Dan difirmankan pula di surah Al-Qasas ayat 65 yang artinya, dan ingatlah hari di waktu Allah memanggil mereka seraya berkata. Apakah jawabanmu kepada para rasul? Dan masih banyak lagi macam-macam panggilan disebutkan dalam berbagai khabar yang akan kita terangkan nanti dalam bab orang yang masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti itu akan dipanggil seseorang itu dengan dosanya, dan dosanya akan menemaninya. Ya, sebagaimana kebaikannya juga akan menemaninya. Saya sering sampaikan di sini hadisnya Sahih Muslim kemarin ya. Orang itu ketika mati ditemani oleh 3, 2 kembali, 1 menetap ya. Yang kembali keluarga dan hartanya, menetap amalnya. Tapi jangan dikira keluarga betul-betul kembali. Memang istri, anak kembali, atau suami, anak kembali. Tapi perbuatan baik kita kepada pasangan kita itu tidak pernah kembali. Jangan menemani kita. Harta kita, mobil, semua harta kembali memang. Tapi yang tidak pernah kembali adalah hal-hal baik yang pernah kita buat dengan harta kita, itu tidak akan pernah kembali. Artinya akan menemani kita. Nah, terus gimana Ustadz? Ya monggo dipilih, mau ditemani amal soleh atau amal maksiat, dosa. Semoga amal soleh menemani kita ya, amin insyaallah. Dan nanti Allah wujudkan dalam wujud makhluk yang namanya malaikat ruman. Malaikat apa? Kita bahas ya, malaikat ruman. Kalau itu amal soleh, maka bentuk malaikatnya itu menarik hati, menyenangkan, wangi, ramah, dan itu kan menemani kita serta mengadvokasi kita dalam semua tahapan-tahapan proses perjalanan dari kubur hingga surga nanti. Nah, sementara kalau itu amal jahat atau kemaksiatan, bentuknya serem, tidak enak, dan alih-alih membela malah jelongkrokno kalau bahasa Jawanya itu, supaya orang itu dihajar oleh malaikat. A'udzubillahi min syarri dzalik. Semoga untuk kita kebahagiaan dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh monggo kalau ada. Nggih, monggo Bu Linda dulu. Lebih sepuh siapa? Bu Linda Pak? Lebih sepuh siapa? Nggih, maturun. Nggih, monggo Bu Linda. Siapa lebih sepuh siapa? Lebih sepuh? Oh iya Bu Linda, monggo berarti Bu Linda monggo. Nggih, monggo Bu Linda. Yang lebih sepuh. Enggak apa-apa. Mengenai yang kemarin juga Pak Ustaz saya mau Nggih. jelas gitu Pak Ustaz ya tentang yang bahil yang kemarin Pak Ustaz Nggih. Bahil itu kan dalam aturan berdosa gitu. Betul. Tapi kata Pak Ustaz kemarin bahil itu artinya tidak memenuhi kewajiban kayak zakat. Betul. Bukan tidak memberi gitu Pak Ustaz. Terus saya mau tahu kalau yang dilakukan Abu Sufyan kepada istrinya Hindun itu apa namanya bahil? Bagus. Dan sebatas mana kita memberi atau menahan harta kita ketika orang lain meminta pertolongan itu Pak Ustaz. Baik. Kemarin yang saya sampaikan di sini mengenai bakhil, itu ukurannya diantaranya adalah berkenaan dengan masalah harta saja, itu dia sudah tidak peduli. Apalagi nanti yang lain-lainnya, yang sunnahnya itu. Makanya ketika seseorang itu dalam hal kewajiban mengenai harta dia tidak peduli, maka
itu sudah masuk dalam kategori bakhil. Bagus. Pertanyaan Bu Linda menarik. Lalu bagaimana dengan kasusnya Abu Sufyan yang diadukan oleh istrinya Hindun radhiyallahu anha bahwa wahai Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu uangnya banyak tapi ngasih nafkah saya dan anak saya kurang. Itu dengan kata lain suami kaya tapi pelit. Pelit itu namanya. Nah, kok bisa pelit? Ya saat itu Abu Sufyan mungkin belum nyampe ilmunya mungkin. Kan beliau kan baru masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya mungkin saat itu beliau belum ngaji kira-kira gitu mungkin. Kan namanya manusia kan berproses. Tapi setelah pengaduan itu barangkali tidak, karena yang saya tahu setelah itu tidak pernah ngadu lagi si sahabiah Hindun itu. Oh berarti Abu Sufyan setelah itu ya beres sudah, nggak ada masalah. Nah, makanya gini Bu, itu kemarin yang mau saya tekankan, ada banyak orang itu kadang nggak paham, dikiranya dermawan itu membagi pengemis, membagi pengamen, sementara utang nggak bayar-bayar itu ada. Itu yang sebenarnya ceritakan kemarin di sini ya, ada jamaah saya cerita, itu Ustadz kalau ngasih pengamen, ngasih pengemis rajin Ustadz, tapi utang nggak bayar-bayar Ustadz itu, ada begitu itu. Nah, jadi ada orang itu kalau sama teman-temannya royal tapi sama anak istrinya pelit, itu ada, jangan salah. Itu ya sama teman-temannya royal tapi sama anak istrinya polid pakai dal dia. Itu karena dia nggak tahu ilmunya itu. Nah, kalau dia mau ngaji alhamdulillah, kalau nggak mau ngaji dia yang repot. Saya itu pernah ada ibu-ibu datang ke rumah itu. Seorang ustadzah, jamaah saya tapi beliau ustadzah. Itu nikah udah sekian, tidak tahu sudah berapa sekian lama lah itu untuk makan sehari-hari itu suaminya boleh dikata tidak pernah memberikan nafkah ke dia itu sampai dengan anaknya udah SMA saat itu pas cerita ke saya itu tidak pernah ngasih, bukan karena tidak mampu, kalau tidak mampu beda bab ya, ini enggak, suaminya iya sekolah anak dibiayai, sekolah anak beli rumah semua dibiayai, cuman untuk makan hari-hari itu suaminya tidak pernah memberikan nafkah. Dari mana istrinya? Dari ngajar ngaji itu. Dari ngajar ngaji punya uang dibuat makan sehari-hari. Udah gitu suaminya ngajak keponakannya dan tinggal di situ lagi. Makannya situ ya itu kan. Saya bisa bilang, ya udah nanti suaminya Ibu suruh ke sini, nanti kita nasihati bareng-bareng. Enggak datang, enggak mau datang suaminya. Maksud saya mau kasih tahu bahwa dia enggak benar gitu ya. Ada orang itu Bu, kalau ada yang datang dari rumah yatim mana cepet ngasih uangnya, tapi bila istrinya minta nafkah dipersulit itu. Padahal kalau orang lain dia lancar banget itu. Nah itu karena nggak tahu ilmunya. Mungkin saat itu Abu Sufyan radhiyallahu an beliau karena baru masuk Islam, beliau mungkin belum nyampe ilmunya itu seperti itu. Nah jadi itu pelit pasti itu, karena kan hadis itu kan berlaku secara umum ya. Siapapun yang suaminya kaya tapi pelit berlaku hadis itu, yaitu boleh ngambil haknya pada harta suaminya tanpa seizin dia. Tapi kata Nabi dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan semua disimpan, jangan semua diambil. Karena tidak bagus juga kan ibu-ibu nyimpen foto laki-laki lain kan, karena ada fotonya Bung Karno sama Bung Hatta itu. Itu diantaranya Bu. Yang kedua apa tadi Bu, lupa saya. Bagus. Begini, saya sering sampaikan sini ya. Kalau misalnya ada orang mengajukan permohonan kepada ibu, sebut saja minta bantuan bla 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 bla, itu kembali pada diri ibu. Ini ceritanya orang yang kita tidak ada kewajiban kepadanya ya. Nah, kalau kepada yang kita punya kewajiban beda bab, kayak orang tua, kayak anak, atau saudara kandung, paman, bibi, itu kan level ring pertama lah. Ini anggap ini orang lain bukan siapa-siapa ya misalnya. Sehingga tidak ada nilai silaturahimnya di dalamnya. Anggap ini bantuan murni biasa. Maka kembali pada ibu, apakah ibu mau bantu dia atau tidak. Saya sering sampaikan, pesannya sederhana, yang penting jangan dibentak. Al-Qur'annya bilang wa ammasaila fala tanhar. Orang yang minta jangan dibentak. Dah itu rumusnya, diingat itu. Orang sekesel-keselnya kita jangan dibentak. Itu Quran yang bilang itu. Karena maaf kita tidak tahu siapa yang betul-betul membutuhkan dan siapa yang pura-pura. Nah, bisa dimengerti ya? Satu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita mengambil keputusan untuk tidak memberi, ini nasihat saya untuk diri saya sendiri terutama juga. Kalau kita mengambil keputusan tidak memberi, dalam hati niatkan, ya Allah saya mau kasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan.
Jadi kalau ibu beten kerso, tidak mau ngasih seseorang itu, dalam hati niatkan, ya Allah, saya mau kasih yang lain yang jelas-jelas membutuhkan. Itu seperti itu. Jadi terkembali pada ibu. Jadi apakah ibu mau menahannya atau tidak, itu terserah ibu. Kecuali pada orang-orang yang memang ibu tahu ini orang yang sepatutnya kita bantu. Kalau itu jangan ditahan kalau yang itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yeah. Baik, sami-sami. Monggo Bu, jenengan. Ya Bu. Yeah. Terus. Saya ingin mengaitkan dengan mizan itu untuk menghitung pahala dan dosa. Apakah orang itu ini pahalanya ada misalnya masuk surga? Apakah orang bisa masuk surga tapi dia nggak lihat Allah? Kan surga ada beberapa tingkat juga katanya. Itu yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua yang di kitab tadi ketika kita dipanggil dosa itu menemani dosanya ini dosa kita waktu hidup sudah bertobat. Nah ini dosa-dosanya ini dosa-dosa yang sudah diampuni yang Bagus. Yang pertama, apakah ada orang yang masuk surga tapi tidak berjumpa dengan Allah? Ada. Kata para ulama ada. Ada kelompok kaum muslimin namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang menyimpang ya. Pertama, mereka nggak percaya sama takdir. Jadi sama takdir Allah itu mereka nggak percaya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini tidak meyakini perjumpaan dengan Allah. Mereka meyakini Allah itu di surga nanti nggak bisa dilihat. Jadi nggak ada, itu mustahil kata mereka itu. Ya kan hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau dia menyangka nggak ketemu ya nggak akan ketemu. Kan begitu rumusnya. Nah itu diantaranya. Nah ada juga ini penjelasan sebagian para ulama ya. Karena dia orientasinya selama ini hanya surga saja. Jadi pengennya cuma surga bidadari. Tak terlintas perjumpaan dengan Allah. Ada ulama yang mengatakan orang seperti ini juga nanti Allah nggak mau ketemu dengan dia. Kenapa? Dia tujuannya bukan aku kok, surga, dan surga udah dia terima. Dia sudah masuk surga, ya sudah nikmati surga tapi nggak ada perjumpaan denganku. Kenapa? Karena dulu tujuannya bukan perjumpaan dengan Allah. Makanya kalau kita berharap masuk surga, itu dalam hati itu selipkan yang paling dasar, karena kita ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, memandang maha indah Allah. Nikmat terindahnya surga itu adalah perjumpaan dengan Allah, menatap maha indah Allah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih Bu nggih, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Bu? Oh, yang sudah tobat otomatis sudah Allah hapus. Ya, kan kata Allah, yang lalu darimu aku udah tidak peduli lagi. Ya, ini terus dosa apa ini? Ya dosa yang tersisa, yang belum ditaubati atau yang belum diampuni. Begini sebenarnya Bu ya, sebenarnya gini. Kita ini kan seringkali kalau bertobat itu teringat dosa tertentu. Begitu kita bertobat, kata Imam Nawawi, yang diampuni cuman yang tertentu itu. Contoh. Begitu ngelihat pohon jambu, kita astagfirullah. Yang diampuni oleh Allah terkait dengan dosa kita hanya terkait dengan jambu itu aja. Ya, ini misalnya. Nggak tahu kita ngapain dengan jambu itu. Misalnya aja. Begitu kita lewat sekolah kita, lewat pas bagian kantin, astagfirullah ya. Makanya berkaitan dengan dosa kita di kantin sekolah itu aja yang kita diampuni oleh Allah. Itu namanya tobat secara parsial namanya. Tapi kata Imam Nawawi, kalau kita bertobat kepada Allah untuk seluruh dosa-dosa kita, yang kita ingat maupun yang kita nggak ingat, yang kita sengaja maupun yang kita nggak sengaja, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa, maka kata Imam Nawawi semuanya akan diampuni oleh Allah. Maka begini, taubat secara parsial tetap harus, karena kadang itu endapan memori yang mengemuka ya. Kadang tahu-tahu namanya manusia yang kadang dalam kesendirian tahu-tahu mengemuka ingatan akan dosa itu lah. Terus astagfirullah. Itu tetap aja nggak apa-apa, teruskan aja. Tapi ada masa di mana kita sujud atau beristighfar minta ampun pada Allah,
untuk seluruh dosa-dosa kita. Jadi ada masa di mana ketika kita mengatakan astagfirullah, 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 itu kita niatkan untuk seluruh dosa-dosa kita, agar tidak tersisa semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tobat secara parsial, ada tobat secara universal. Saya kira itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, depan dulu apa belakang dulu? Depan, Madam. Mau nanya, Madam? Oh enggak. Oke, nanya. Kirain Madam angkat tangan tadi. Mau laporan dari promo apa? Monggo, Bu, monggo. Oke. Baik. Memang sih, Bu. Memang sih kalau yang paling top dan paling tinggi ikhlasnya itu ketika dia beribadah semata-mata hanya berharap ridho Allah, cinta Allah, bisa memandang maha indah Allah dan perjumpaan dengan Allah. Itu yang Allah ajarkan langsung kepada nabinya di surah Al-An'am ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu idealnya sih gitu, memang itu idealnya itu. Jadi dia beribadah semata-mata hanya karena Allah itu. Ya, itu idealnya. Tapi kan kenyataannya sebagian kita masih suka bawa proposal kan. Ya, termasuk di antara berharap masuk surga, takut masuk neraka. Tapi pertanyaannya gini sebenarnya itu, ada lirik yang berbunyi gimana itu? Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Itu siapa itu? Ya itulah mungkin ya. Ya, itu hadis qudsi itu. Itu firman Allah ke Nabi Daud itu. Apakah kalau surga dan neraka itu tidak pernah ada, masihkah engkau bersujud kepadanya? Oh, klise itu ya. Oh ya wis itu. Saya malah nggak tahu. Jadi ada ya. Nah, memang ada orang-orang tertentu itu yang memang betul-betul Allah tujuannya. Nah, saya mau terangkan dikit Bu ya. Nanti kita lihat kita levelnya di mana ya. Tapi tidak apa-apa, kita berproses saja. Secara umum dulu, kita ngomong secara umum. Ada orang itu ketika dia menuju kepada Allah, menyebut nama Allah, beribadah kepada Allah, itu levelnya itu pada dzikrul asma was sifat. Tapi ada yang dzikrul dzat. Contoh. Ada orang gini, ya Allah, ternyata maksud dia itu ya Razzaq, nggak punya duit ya itu rupanya. Dia nyebut nama Allah, tapi yang dituju dan diharapkan adalah rahmat Allah berupa apa? Rizki. Oke. Ya Allah, rupanya dia sebut nama Allah, rupanya maksud dia ya Syafi. Oh, dia menyebut Allah yang maha menyembuhkan. Sakit dia rupanya, pengen sembuh dia. Dia sebut nama Allah yang diharapkan rahmat Allah. Boleh, bagus Allah senang, karena yang diharapkan rahmatnya. Tidak ada masalah. Oke, nanti kita kembangkan ya. Tapi ada orang-orang tertentu itu di mana ketika dia sebut nama Allah, ya Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Dia datang kepada Allah tidak untuk mencari jawaban, karena Allah itulah jawabannya. Dia datang kepada Allah tidak untuk mencari solusi, karena Allah lah solusinya. Dia paham betul itu. Maka Allah tujuannya. Ridho Allah, cinta Allah, perjumpaan dengan Allah. Itu yang diharapkan. Ini soal rasa. Nah, tentu Allah Maha tahu. Ini untuk mudah memahami. Ini sering saya contohkan untuk lebih mudah memahami ya. Ibu-ibu pernah nggak di minimarket terus teriak gini ke suami, Mas atau Pak, begitu
manggil mas, pa, suami ibu datang ngeluarin dompet. Iya mah, iya mah, iya mah. Yang dipanggil pa, mas, yang keluar dompet. Tahu kenapa? Karena suami ibu tahu, ibu nggak nyapa dia, ibu nyapa dompet.